dimasalahkan di Asabri dengan Jiwasraya. Sebegitu besar, nggak kalah dengan Bumi Putra duitnya. Berapa triliun, Pak? Nah, kalau kita mau buka lagi nanti berapa triliun punya kita, nanti semua kisi-kisi aja, Pak. nah, kita punya aset hampir sampai 50-60 triliun. Oh, katanya kemarin nggak nyampe. Berapa tuh? Kalau laporan pembukuan kan sudah bisa. Biar nanti kalau dianggap kalau Bumi Putra sudah tidak layak bayar, biar dibangkrutkan. Kemudian asetnya dijual-jual. Ini maaf, kalau ini kan hanya di beberapa tempat saja. Bumi Putra di Indonesia, berapa tumpukan klaim itu lagi yang harus kita bantu misalnya? Ini sih surat kuasa buat kami. Masih banyak sih. Masih banyak. Masih banyak kalau kita bawa sekardus-kardus teman-teman yang PPK korban yang lain minta tolong kepada kami yang pengurus ini karena kita memang sudah berjuang dari tahun 2020, makanya kita tinggal lanjutkan aja. Mereka memberikan kuasa kepada kami untuk bersuara seperti itu, Pak. Oleh karena itu saya tidak mau meminta tolong kepada direksi dan BPA sekarang. Kalau urusan di pengadilannya belum selesai, karena saya anggap mereka belum layak dan tidak sah secara hukum. Itu makanya saya tidak mau menyerahkan. Saya punya klaim. Saya punya 8 polis lagi yang harus saya minta. Duit saya masih ada di sini. Aturan Bapak yang BPR kenapa mau mundur? Enggak. Kalau persoalannya itu benar. Jadi almarhum kan yang nomor 1. Itu kepala wilayah saya dulu. Terus berdua siapa? Sama saya. Berdua yang aja, Pak. Iya. Bapak berarti nggak mundur? Ya saya mundur. Atau Bapak nggak mau. Kalau ini nggak benar, saya ngapain saya jadi masuk di dalam yang apa? Bapak maju saja dipilih jadi ketua. Mereka akan anggap saya hanya mau jadi jabatan. Enggak. Bukan itu persoalannya. Saya ingin buktikan ke teman-teman pemegang polis yang dulu berpikir mungkin Pak Boy itu kepengen jadi ini jadi enggak itu. Tidak hanya sebatas itu hidup ini. Kan biasanya gitu Pak, yang viral itu yang gampang yang Saya sudah lama di dunia politik. Banyak orang politik itu yang ngomongnya untuk dirinya saja. Dia cuap-cuap untuk dirinya. Enggak, saya berpikir untuk sekian juta manusia pemegang polis hari ini sedang bermasalah. Betul. Itu doa saya. Mudah-mudahan Tuhan akan balas. Kampung saya di Sijunjung itu penduduk saya 250.000 orang. Pemegang polis Indonesia dari Sabang sampai Merauke jutaan. Kalau ini saya bantu, mudah-mudahan Tuhan akan berikan pahala saya. Amin. Kira-kira Bapak tahu nggak bukan korban sih sudah klaim sekarang kira-kira? Enggak, saya nggak tanya dulu ke teman-teman itu. Saya belum tanya-tanya. Saya masih bisa dapat kok. Tapi jumlahnya nominal tahu. Saya kan masih punya teman-teman yang dulu jadi kepala cabang sama-sama saya sudah jadi ini itu di sini. Mantan pegawai saya masih banyak di sini. Jadi rahasia Bumi Putra masih ada sama saya. Duit itu kemana-mana masih ada sama saya. Jadi hari ini saya berani bicara. Saya punya bukti. Oleh karena itu pada kesempatan sore ini saya terima kasih nih diajak oleh Bukti kawan-kawan ini untuk bicara ini. Saya nggak mau bicara di grup kita karena memang apa ya nanti salah tafsir gitu ya. Lebih bagus saya sampaikan begini ya. Kalau jika terdengar orang istana dengar semua, ayo kita diskusi untuk menyelamatkan negara ini. Maaf, asuransi Bumi Putra itu penopang ekonomi masyarakat dari dulu. Kalau hari ini dibiarkan hancur, berarti Anda termasuk orang yang merusak tatanan negara dan tatanan ekonomi. Iya. Bulan depan 111 ya, 111 tahun loh. Itu dia. Gila. Apalagi DPR. Luar biasa. DPR RI, dia punya tanggung jawab di komisi 11. Ya. Mereka rapat dengan segala macam teman-teman, tapi yang diundang itu orang suruhan, orang yang tidak mengerti persoalan yang bisa ngangguk saya di situ. Dan mereka tidak tahu persoalan. Tanggung jawab DPR juga. Mereka harus bertanggung jawab membuat undang-undang itu. Tapi kalau di DPR, maaf saya katakan, kalau DPR minta duit dulu misalnya, itu kacau. Misalnya ya, saya punya indikasi itu. Karena teman-teman rata-rata mau bikin undang-undang kalau nggak ada ujung-ujungnya nggak kerja. Karena mereka digaji untuk itu. Saya sampaikan ini. Oke. Ini kita boleh tanya-tanya sedikit ya. Kan pernah ada dari tahun 2013, 2014 ya, sampai juga dengan bahasa demutualisasi hingga sekarang kan. Sampai pernah saya juga baca satu artikel bahwa OJK pun mengajukan supaya melakukan demutualisasi seperti itu. Itu seperti apa menurut Bapak? Sebelum Pak Jaka jawab, saya ucapkan terima kasih ke beliau. Terus terang, putusan Mahkamah Konstitusi itu 2013 pemerintah membuat undang-undang, berarti negara masih mengakui bahwa Bumi Putra itu harus dengan berjuang. Betul. Kalau tidak ada putusan yang dibuat oleh beliau dengan teman-teman di MK perjuangan ini, maka Bumi Putra hari ini sudah habis, tidak ada lagi. Direksi yang sekarang itu nggak ada lagi dapat gaji, BPA itu nggak dapat gaji, pegawai nggak dapat gaji. Mereka harus terima kasih sama orang ini.
Ini yang berjuang ini yang berjuang untuk menjual itu. Ini kan kita hormati, tapi tahu nggak mereka itu tentang itu? Nggak ada yang tahu dan pura-pura nggak tahu. Saya kalau bicara tegas bukan apa-apa. Saya maaf ya, ini intonasi saya memang begini aja nih. Orang Sumatera begini, kita ngomongnya begitu saja, hatinya baik. Saya orangnya baik kok. Ya, teman-teman semua. Saya akan berjuang untuk teman-teman semua. Nah itu muncul tadi. Jadi saya pikir Pak Jaka jangan berhenti untuk mengurus ini. Harapan saya Pak Jaka. Nah kalau untuk RPKP, saya pikir Pak Jaka tahu lah kan. Apa benar itu kemungkinan mereka mampu diluluskan oleh OJK untuk menyelesaikan itu? Karena RPKP kan bagaimana cara penyihatan perusahaan. Nah, bagaimana menurut Pak Jaka ini? Banyak kan yang biasanya tahu dalam yakin Pak Jaka ini mau bisa dibayar klaim Februari besok kan itu nggak beberapa hari lagi Bu. Iya, Februari loh. terkait dengan PKP itu tadi saya sudah cerita sedikit bahwa yang cair tak pasti air hujan dan gitu di bulan-bulan ini karena masih musim hujan ya gitu. Tapi kalau untuk bayar saya mohon maaf sekali ya gitu kan. Saya melihat kapasitas ya. Satu, teman-teman di BBA mohon maaf kalau masuknya dengan rekayasa ya pasti lihatnya juga nggak baik. Tidak untuk bayar klaim, tapi untuk bayar klaimnya dia sendiri. Terbukti kan? Yang kedua, mohon maaf Pak Dirut gitu kan. Apakah beliau punya pemahaman yang hebat tentang masalah menjual? Beliau mantan orang perbankan ya, yang saya ngerti bahwa masuknya di Bukuta itu juga karena melalui satu jalan pintas gitu kan, sehingga sekarang ketika menyampaikan PKP itu seolah-olah bahwa itu sangat realistis bisa dijalankan, tetapi kenyataannya sampai hari ini untuk membayar bulan depan gitu kan, adakah yang bisa direalisasikan? Nah, kita tunggu. Kalau tadi saya sampaikan kalau air hujan pasti cair ya, tapi kalau untuk klaim mohon maaf gitu, saya nggak ngerti asal duitnya dari mana, dari angka berapa ya, atau dari kayak dulu zamannya PS pernah ada dari dananya Keraton Solo atau nggak ngerti saya gitu kan. Yang jelas saya nggak yakin belum punya kemampuan untuk bayar itu. Yang lain saya tentu juga berharap kepada OJK janganlah melihat kami dari sisi kacamata kepentingan Anda gitu kan, kepentingan OJK. Ayo kita duduk bersama seperti yang disampaikan teman-teman dari tim biru. Jangan kita dianggap hanya menuntut demo soal klaim doang. Ini persoalannya adalah basic ekonomi Indonesia. Pasal 33 ayat 1 mengatakan ekonomi yang disusun berdasarkan usaha bersama. Contohnya adalah bukan koperasi, beda. Ya, sampai hari ini masih diakui. Kalau kemudian buku tak dimatikan karena punya aset yang seolah-olah nggak ada yang punya, itu pemikiran yang sempit. Karena ekonomi lebih luas dari itu. Apa? Inilah perusahaan satu-satunya milik rakyat Indonesia. Kenapa itu dulu gitu? Dengan dulunya dengan cara yang tidak fair, dirampok seperti saya ceritakan tadi. Mutual yang harus memang dipahami itu mutual harus transparan dong. Kemudian buku teramati ekonomi kita, contohnya pasal 33 tadi apa? Apa kita mau ke sosialis? Apa kita mau ke kapitalis? Pilihan itu. Kalau enggak, berarti ada kebohongan publik lagi. Bukan aja dimatikan kok yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 loh, ini bukan Undang-Undang Dasar pasal 33. Jadi menurut saya sekarang ayolah gitu ya, OJK melihat dengan mata yang profesional. Kalau memang anak buahnya atau teman-teman di OJK itu tidak profesional dalam pengawasan Bukutra, mari saya tunjukkan, saya siap bantu kok. Kita punya data semuanya tentang apa yang terjadi sesungguhnya di Bukutra. Kalau tadi dikatakan sekelas Mas Boy saja punya beberapa dokumen gitu. Apalagi saya yang lebih lama, lebih banyak dokumennya. Saya sejak tahun 2004 sudah menggugat, sudah melakukan gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan kaitannya KMK 504. Apa isinya itu? Adalah peraturan Menteri Keuangan tentang tingkat kesehatan perusahaan non PT. Lucu judulnya aja lucu. Nah, dari situlah saya paham gitu, karena saya bisa dikatakan saya sebagai pelaku ya, sudah lama berkecimpung untuk memberikan masukan, mengkritisi
pengawasan kepada Bumi-Putra. Tujuannya apa? Apakah saya dari dulu minta jabatan di Bumi-Putra? Enggak ada ceritanya tentang itu. Artinya kami punya semacam komitmen saja bahwa ini loh, ekonomi bersama ini perlu dilestarikan karena memang ada dasar hukumnya, bukan karena kemauan kami gitu. Tapi ya sekali lagi ketika tahun 2016 justru ada bom yang dilemparkan oleh JK yang namanya PS di Bumi-Putra, matilah itu yang namanya ekonomi usaha bersama. Kenapa? Karena pada saat itulah seluruh kegiatan perusahaan set ditutup, nggak boleh ada direksi, nggak boleh ada BPA, semuanya dinonaktifkan. Kemudian datang PS yang notabene itu siapa? Orang-orang yang nggak perlu, misal mohon maaf, ada tentara lah, ada LSM, ada orang tabrak, bahkan ada orang OJK sendiri yang menjadi PS. Itu yang muncul bebas gitu. OJK. Tapi OJK memilih bebas itu bukan dari internalnya gitu. Yang menjadi kesepakatan kongkali lah. Oh, kami pikir selama ini memang dari OJK OJK itu nggak boleh. pemilihan gitu. Harusnya kan itu profesional, Bos. Iya. Tujuannya kan PS penyihatan. itu kan memang dikeluarkan pada saat membuat perusahaan yang memang pada kutip kan. Biasanya kan penyihatan. Penyihatan. Apa yang terjadi? Seharusnya memberikan orang yang profesional dong. Jadi harusnya dikelola oleh dokter, tapi didukun. Dukunnya hancur, Hancur. dukunnya itu malah jatuh cinta sama pasien. Akhirnya kan diambil lah aset-aset dan semuanya. Nah itu dia karena aset itu karena individual, jadi Ya, aset ada- sama siapa Ada sebenarnya? ilmu salah lagi. Nah kemudian ketika kita melakukan upaya juga pengalaman mereka, terus di 2018 kemudian angkat tangan diserahkan kembali ke Bumi-Putra, tapi posisinya Bumi-Putra sudah mati, nggak boleh jualan. Itu sejak tahun 2000. 18. Oh my, masih hidup beberapa tahun tuh? Dan 19, makanya 12. aneh ketika tahun ini keluar apa kemarin laporan neraca. Ya, Makanya ya, Aneh. nggak boleh keuangan. Nggak boleh. makanya kalau keuangan, makanya kalau dari tahun 2019, 18, 19, 20 Kok muncul bahwa Bumi-Putra dianggap masih untung, untung, jualan nggak ada, tapi masih untung. Ini laporan benar. untung dari mana? Makanya. Premi doang, cuma bayar dari premi bukan seperti Di itu. hal-hal seperti itulah yang terjadi hari ini. Ya Mas Jaka sudah sampaikan juga. Saya juga berharap itu Mas, bagaimana caranya mengkomunikasikan ini dengan pihak OJK. Ya karena saya lihat kalau dari sisi BPA dan direksi, ya mereka kan bentukan dari OJK. Jadi semuanya keputusan pasti kembali ke OJK. Nah secara pribadi dan pemegang polis lain tentu kita berharap OJK dalam hal ini tentu objektif lah melihat. Kita melihat OJK masih punya kekuatan kok. Ya, mereka punya peluang untuk membuat statuter yang benar itu. Dulu kan ada statuter tapi nggak benar. Sekarang jalankan saja. Oleh OJK pilihlah, bebaskan. Kan dulu, saya masih ada pertanyaan nih. Bapak kan tadi bilang tidak boleh menjual produk, tapi kalau reselling boleh. Nggak boleh. Loh, kok masih ada reselling? Di situ pertanyaannya. Nah, Ini izin siapa? Siapa yang izinkan? Kenapa bisa dijual itu? Kalau terjadi klaim segala macam lagi, siapa yang tanggung Iya, jawab? gitu kan. Misalnya contoh, itu tadi punya produk Maxi gitu ya. Iya. Kemudian kita yang diizinkan satu produk ada, misalnya saya namanya biasa misalnya. Ini nyambung nggak? Ketika itu reseller pindah ke sini. Iya, Agak nyambung. Itu penipuan bukan Bu? Iya. Aja. Nah, Makanya saya bilang, pemegang polis hari ini sudah dibobokkan. nggak ngerti. Makanya kita berani bicara ini, kita mengajak kawan-kawan, ini loh persoalan hari ini. Pakai logika sederhana. Iya, itu yang masih kita pikirkan gitu. Jadi kan memang itu pertanyaan itu sudah lama kan kita sudah tahu memang tidak boleh menjual produk Dan mungkin, inilah mungkin reselling yang gue maksud dianggap menjadi premi baru. Nah iya, Premi baru ini yang dilaporkan, dibayar separuh. dianggaplah untung Bumi. Karena dibayar separuh, kemudian sisanya jadilah nomor baru Iya. seperti itu Pak. 5 tahun Iya. kemudian. Itu yang dilaporkan ke OJK hari ini. Apakah OJK mengaminkan yang begini? Nah itu dia. Jadi kalau misalnya tadi Ibu putranya punya produk beasiswa, sekarang misalnya produknya mitra cerdas misalnya, Iya. ini kan produk yang berbeda atau program kecil nggak nyambung, Iya. kecuali produknya sama. Ya saya mungkin orang nggak ngerti produk ya, barangkali saya salah. Oke. Berarti kok kayaknya enggak lah.